Berilah aku minum. Perempuan itu terhenyak kaget. Sebab dia sangat tahu bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang-orang seperti dirinya. Orang-orang Yahudi itu memisahkan diri dari kelompok orang-orang lain. Apalagi ini Samaria. Dan dia tahu juga bahwa dirinya adalah seorang perempuan sendiri. Maka hukum Yahudi itu melarang ada percakapan dengan seorang yang bukan muhrimnya. Apalagi ini di sumur itu. Saudara-saudara, perempuan itu tahu bahwa dari gaya bahasanya, dari cara Yesus berpakaian, tak pelak lagi Yesus adalah orang Yahudi Galilea. Saudara-saudara, Yesus membuka isolasi itu. Ia mulai menembus sekat-sekat itu. Ia mengenal betapa dalamnya gambaran negatif perempuan ini tentang dirinya. Kehidupan kelam bersama 5 suaminya dulu itu. Dan kini ia tinggal bersama lelaki yang bukan suaminya itu. Ini sudah cukup menjelaskan bahwa perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Saudara-saudara, yang saya lihat dari peristiwa percakapan ini adalah hal yang menarik. Justru Yesus tahu persis kehidupan perempuan ini. Bukan perempuan baik-baik. Tetapi tidak sedikit pun dalam percakapan itu Yesus mengungkit ketidakbaikan, kejelekan, stigma negatif dari perempuan ini. Tidak ada sedikit pun. Ia memberikan nasihat. Kamu bertobatlah, mumpung kamu masih hidup. Tidak ada kata-kata bijak menggurui perempuan ini. Tapi yang menarik buat saya adalah Yesus justru memposisikan diri sebagai seorang yang letih, seorang yang sedang kehausan, layaknya seorang pengemis. Beri aku minum. Ini percakapan pembuka. Ketika Yesus masuk menembus isolasi stigma negatif itu. Kebalikan dengan kita semua yang selalu jaim, yang selalu ingin tampil lebih baik, memoles diri. Gua lebih baik daripada lu, maka gua bisa ngajarin lu begini begitu, supaya orang memandang kita hebat. Saudara-saudara, ini kebanyakan kita manusia. Tapi Yesus tidak. Dia justru memposisikan seperti itu. Perempuan yang sebelumnya merasa tidak berguna, terisolasi ini, penuh dengan stigma yang negatif itu. Dengan cara Yesus membuka diri, kini ia merasa berguna. Merasa ada sesuatu yang ia bisa lakukan. Ada orang Yahudi yang mau berkomunikasi dan minta tolong kepadanya. Saudara-saudara, sejurus kemudian dialog itu terjadi, relasi mulai dibangun. Dengan mempercayai perempuan itu, Yesus mengangkat dia dan mengembalikan kepercayaan dan harga dirinya. Saudara-saudara, perhatikan. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana membangun relasi itu dengan perempuan yang terluka dan hancur hatinya itu. Terisolasi. Yesus tidak datang sebagai orang yang merasa diri lebih tinggi dari atas. Tetapi ia dengan rendah hati datang dari bawah sebagai pengemis itu.
Yesus menjumpai perempuan itu di sumur dalam kesepiannya. Dengan kata lain, Yesus sengaja melawat dan membuka diri tepat di mana perempuan itu merasa terasing dan diasingkan di sumur itu. Saudara-saudara, kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria adalah kisah kita. Di sumur itu barangkali perempuan ini merasa tidak nyaman. Karena biasanya orang datang berkumpul di situ, bercerita, bergosip. Mungkin telah lama ia juga telah menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di sekitar sumur itu. Sehingga ia enggan untuk datang waktu yang normal, pagi hari. Karena ada banyak pasti orang-orang yang kumpul di situ mengambil air. Sebelum ia datang, pasti dari jauh ia akan melihat mereka-mereka ini yang mencibirnya. Saudara-saudara, Yesus tepat datang di tempat traumatis orang ini mengalami keterasingan, isolasi di sumur itu. Kita semua tahu perempuan Samaria itu dalam kadar tertentu mungkin juga mewakili kita. Kita adalah orang-orang yang rapuh, yang gampang terluka dalam kasih dan dalam relasi. Saya membayangkan barangkali sumur itu juga adalah gereja ini, rumah Tuhan ini. Bisa jadi ada banyak orang yang enggan untuk datang ke sini lagi oleh karena saya sudah jadi bahan pergunjingan di sini. Saya sudah mengalami stigma negatif. Saya tidak bisa diterima di kelompok ini, di gereja, di rumah saya sendiri. Oleh karena apa? Mungkin tutur kata kita, mungkin perlakuan sikap kita. Sadar atau tidak, kita membuat isolasi, membuat mereka tersisihkan, terpinggirkan. Banyak orang termasuk kita gemar menyembunyikan kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam relasi di balik kehebatan kekuasaan. Kita tampil seperti orang yang ingin dikagumi dan tidak mengakui kelemahan kita. Sadar atau tidak, hal itu sebenarnya justru kita sedang memperkokoh benteng isolasi dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara, Yesus telah menembus isolasi itu. Kini giliran kita untuk datang kepadanya menerima air hidup yang diberikan oleh Dia itu. Kalau diri kita sudah dipenuhi dengan air yang kotor, dengan stigma yang negatif, dengan egosentrisme, hanya mementingkan diri sendiri, kekuasaan dan keyakinan-keyakinan semu, maka kita berpikir bahwa disitulah kita akan mendapat tempat. Ternyata tidak. Anda dan saya sudah dipenuhi itu, tidak mungkin air hidup itu bisa masuk mengaliri tubuh kita. Yang harus kita lakukan adalah buang itu semua. Kosongkan diri kita dari tanda petik air-air yang kotor itu. Supaya dengan bejana yang kosong itu, kita datang kepada Dia, diisi oleh air yang betul-betul murni, air hidup itu. Saudara-saudara, perempuan Samaria ini, ketika dalam dialog, mula-mula ia tidak mengerti cara Yesus.
tidak memahami bahasanya. Tetapi ketika Yesus berhasil menembus, membuka isolasi itu, maka yang terjadi keluarlah air kotor yang ada di dalam dirinya. Pengakuan dirinya. Benar bahwa aku sekarang hidup dengan laki-laki yang bukan suamiku. Benar masa laluku bahwa aku telah hidup dengan 5 suami itu. Benar aku adalah orang yang tersisih, terpinggirkan. Tapi tanpa Yesus menghakiminya. Ia seolah-olah mengeluarkan itu. Dan kemudian ia mengatakan mulanya nabi, tetapi kemudian engkau Mesias, engkau Kristus itulah. Karena engkau telah mengetahui segala sesuatu dan telah sudi untuk menerima, berkomunikasi dengan aku. Saudara-saudara, ini menarik. Ketika si perempuan itu telah penuh diisi oleh air kehidupan dari Kristus itu, ya kemudian apa? Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Dia lari berjalan menuju kotanya. Bayangkan, tadinya ketakutan yang ia alami, ia mengecilkan atau mengucilkan diri, menarik diri. Sekarang ia menembus. Dia masuk kota itu. Dia mengabarkan, menceritakan, aku sudah bertemu dengan Sang Mesias, dengan Kristus itu. Dan ia tahu seluruh kehidupanku. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kota itu? Apakah kota itu menghakimi dia? Ah, kalian atau kamu orang yang tidak baik. Mana mungkin mempunyai kesaksian yang baik. Ternyata tidak. Penduduk kota itu merespon dengan sangat positif. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong ikut di mana Yesus ada. Dan perjumpaan itu terjadi juga. Lalu Yesus berbicara. Sekarang apa yang dilakukan, apa yang dikatakan penduduk kota itu? Sekarang kami percaya bukan karena kata-katamu, tapi kami percaya karena kami dengar, kami telah berjumpa sendiri dengan Kristus. Ini artinya apa? Si perempuan yang tadinya punya stigma yang negatif, sekarang justru perjumpaan dengan Kristus itu mengalami sesuatu yang sangat positif. Kehidupannya diubah, dia menjadi saluran berkat. Air hidup yang diberikan Yesus itu meluap di dalam dirinya, sehingga orang lain datang untuk mencari air hidup yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri. Sekarang buat kita apa? Saudara-saudara, sudahkah kita bersedia mengeluarkan air yang kotor dalam diri kita? Pandangan yang negatif tentang orang lain. Air yang kotor itu diwarnai oleh karena egosentrisme kita. Oleh karena semuanya berpusat pada aku, dan akulah yang paling benar, yang lain tidak. Inilah yang membuat sekat isolasi itu. Ketika Anda dan saya mau untuk mengeluarkan itu, diisi oleh air hidup itu, maka yang terjadi kehidupan Anda dan saya memunculkan, menyalurkan, meluapkan berkat. Sehingga orang akan datang bukan mengagumi Anda, tetapi ia akan datang kepada Kristus. Dan mereka akan mengatakan, sekarang aku percaya. Bukan karena kesaksianmu, tetapi aku berjumpa sendiri dengan Sang Mesias, dengan Kristus itu. Sudahkah hidup kita menjadi berarti buat orang lain? Justru sekarang ini, di tengah-tengah isolasi yang betul-betul real, nyata dalam hidup kita, di mana orang satu dengan yang lain mengoreksi kembali hubungan-hubungan itu, relasi-relasi yang ada. Bahkan tadi saya melihat kita semua menjadi aneh ketika kita bersalaman pun mungkin dibatasi. Kita dilarang bersentuhan dan seterusnya. Itu protokol yang sekarang sedang berkembang. Saudara-saudara, saya tidak mau berdebat bersalaman boleh atau tidak, cara yang baik ini atau bukan. Bukan itu yang penting, tapi bagaimana membuka hati kita.
diri kita ini mengeluarkan yang kotor itu, mengisinya dengan yang baik. Kalau itu terjadi, maka saya percaya akan ada banyak cara untuk kita membangun relasi itu. Saya kemarin membaca sebuah website, kalau nggak salah CNN, yang mengatakan menginspirasi ada seorang dokter di, kalau nggak salah di Itali, yang sekarang sedang mewabah itu. Bagaimana ia juga merefleksikan. Dia tidak tahan juga melihat korban sudah berjatuhan. Melihat bagaimana dia bisa menangani sedangkan manusia butuh relasi itu. Tapi dengan kesediaan dia untuk melayani, dia tidak kenal waktu. Dia melakukan itu. Tapi dia sadar, kalau saya terkontaminasi pun saya tidak bisa menolong orang lain. Saya pernah dirawat oleh seorang dokter ahli. Lalu saya pernah mengatakan kepadanya, "Dok, kalau Anda menangani pasien, pernahkah Anda gagal dan pasien itu meninggal?" Saya bicara berani bercakap seperti ini oleh karena saya sudah begitu dekat kenal dengan dia. Terus dia mengatakan, pernah. Lalu apakah saya harus terpuruk dengan kondisi seperti itu? Dan saya depresi. Lalu kemudian saya putus asa dan saya kemudian tidak bisa menolong yang lain. Bukan itu. Saya harus bangkit. Saya harus jaga diri. Agar saya bisa menolong, memberdayakan yang lain. Sebab kalau tidak, ada begitu banyak jatuh korban. Saudara-saudara persis seperti ini juga. Kalau saya melihat narasi yang sekarang sedang terjadi, kisah-kisah yang ada di Wuhan, di Tiongkok sana, yang ada di Korea, di Vietnam, di Singapura, hampir sama. Ketika orang-orang itu tergerak untuk bersama-sama, tanda petik, memerangi virus ini, maka yang terjadi adalah semangat kebersamaan. Mereka tidak pandang kamu agamanya apa, mereka tidak pandang kamu sukunya apa, tapi mereka bahu-membahu. Tidak ada lagi isolasi dalam hal ini. Meskipun secara fisik ada isolasi supaya jangan mewabah, tapi mereka bahu-membahu. Nah, yang saya sangat khawatirkan di negeri kita sebenarnya bukan bahaya virusnya itu, tetapi dampak lain. Justru orang memanfaatkannya untuk judgment, untuk judging, menghakimi, baik pemerintah, etnis tertentu, kelompok tertentu. Ini yang sedang mewabah terjadi. Saudara banyak melihat informasi-informasi di website kita. Ada begitu banyak muncul berita-berita yang menyalahkan, mendiskreditkan pemerintah. Ini kurang tanggap, ini pemerintah seolah-olah membiarkan dan lain sebagainya. Ada yang merasa sok pahlawan, sok jagoan, bahwa caranya yang paling tepat dan seterusnya. Justru yang terjadi, yang ramai di sini adalah perdebatan itu tidak menyentuh virus itu sendiri, tidak memagarinya, tidak menolong kemanusiaannya, tapi bagaimana egonya berbicara. Saudara-saudara, terus apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Berhentilah minimal sesuai dengan komitmen pertobatan minggu pertama. Kurangilah kita bersosialisasi di handphone kita. Kita harus memfilter yang mana yang baik, yang mana yang bisa meneruskan semangat kemanusiaan, yang mana yang bisa menebarkan kekhawatiran, ketakutan, dan stigma negatif. Disitulah kita harus bersikap. Dan disinilah kita juga harus terbuka dalam hati kita, menolong siapapun, tanpa membedakan dia Kristen, dia GKI atau bukan, dia Muslim atau bukan. Tapi di sini kita terpanggil, minimal Anda dan saya tidak serakah untuk memborong barang-barang karena kita masih punya uang. Lihat, ada banyak orang juga yang membutuhkan. Tidak memborong masker,
yang sebetulnya mungkin sebagian besar di antara kita belum membutuhkan itu. Disinilah kedewasaan kita berpikir untuk membuka sekat itu, melihat manusia itu sama di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita dapat mengeluarkan apa yang kotor dalam diri kita, mengisinya dengan air kehidupan sehingga itu meluap untuk menjadi kesaksian dan orang datang kepada sumber air hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Kita masuk saat hening sejenak, lalu kemudian Ibu Bapak sekalian bersama-sama dengan kita